Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang kedua dari saya. Oke, sesuai janji saya, di video kedua ini saya akan memberikan solusi kepada teman-teman tentang solusi apa sih supaya kita bisa menjual produk dengan margin yang tinggi dan minim persaingan ya. Jadi ada dua metode untuk meningkatkan profit kita, apalagi untuk kita yang sedang menjalankan bisnis online agar bisa sukses dan tidak ikut price war ya. Yang pertama adalah kita tambahkan value ya. Contohnya, saya menjual produk ini ya. Ini adalah kaos polos, oke? Yang bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, kalau di marketplace kaos polos ini mungkin dijual dengan harga Rp20.000. Ada yang Rp30.000, Rp40.000 tergantung dari kualitas bahan tersebut. Tapi tahukah Anda bahwa produk ini terjadi yang namanya hancur-hancuran harga? Nah, saya nambah value-nya gimana? Oke. Saya akan tambahkan desain di kaos ini sekarang juga. Nah, teman-teman bisa ngeliat sendiri, oke? Awalnya saya jualan kaos polos, kedua saya jualan kaos dengan target market spesifik untuk teman-teman yang lahir di bulan November, pria ya. Jadi pria terbaik adalah yang lahir di bulan November seperti ini ya. Nah, ketika saya sudah menambahkan value ini, harganya tentu akan naik ya. Value-nya naik, harganya juga naik. Dan apa yang terjadi? Saya bisa menjual ribuan kaos ini ke orang-orang yang lahir di bulan November, apalagi khusus ke pria ya. Ini trik pertama ya. Jadi teman-teman bisa pakai trik ini ke produk masing-masing, apalagi teman-teman yang main di industri print on demand nih ya. Print on demand itu apa? Print on demand itu produknya bisa custom ya, desainnya bisa custom, tapi kita jual ke spesifik komunitas tersebut. Seperti saya jualan kaos ini ke pria yang lahir di bulan November ya. Nah, ini juga bisa dituangkan kemana? Dituangkan ke casing seperti ini ya. Bisa juga ke topi seperti ini dan macam-macam. Jadi itu industri print on demand. Itu contoh yang pertama ya. Yang kedua, selain kita menambahkan value, teman-teman bisa masuk ke satu niche market. Nah, gimana sih contoh niche market? Oke. Sekarang saya akan contohkan, saya akan masuk ke niche market orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan dengan profesi sebagai seorang dokter ya. Contohnya, saya punya teman dokter ya, ini dia teman saya. Dan dia juga punya beberapa dokter lainnya. Oke. Saya pengen jual ke dia ya, ke dokter ini. Apa yang bisa saya jual? Tentu saya akan bikin produk ya yang berhubungan dengan sandang deh, gampang ya. Dan saya tawarkan ke dia. Ya, ini contoh produknya. Ya. Nah, produk yang saya jual ini karena sudah spesifik ke dokter ya. Dokter itu tidak akan membandingkan ke marketplace. Kenapa? Karena yang dijual adalah desain itu tersebut ya. Nah, 90% bisnis online gagal ya terjadi karena satu, semua orang sudah jualin ya. Jadi Anda iklan gede-gedean, tentu ya akan banyak mayoritas orang yang akan ikut, wah ini mah di Tokopedia udah ada, di Bukalapak udah ada, di Shopee udah ada, di Marketplace udah ada, saya beli di situ aja ya. Tapi kalau kita jualan desain seperti ini ya itu udah nggak akan ada sama sekali ya. Mungkin Marketplace bisa tiru produknya, tapi Marketplace nggak bisa tiru desainnya. Apalagi penjual-penjual di sana udah nggak bisa tiru. Nah, ini yang saya contohkan, yang tadi kita tambah edit value. Yang kedua, kita tembak ke satu niche market ya. Kalau kita spesifik ke dokter, kita bisa jualkan produk yang berhubungan dengan profesinya dia. Ya, kita bisa jual alat-alat yang mereka butuhkan ya. Apapun yang mereka butuhkan, itu hanya satu profesi loh. Gimana kalau kita masuk ke komunitas renang ya. Nah, kita bisa jualkan produk-produk merchandise yang berhubungan dengan yang mereka suka ya, dengan desain yang kita bikin sendiri ya. Yang kedua, kita juga bisa masuk ke produk yang mereka butuhkan kayak gitu ya. Nah, ini dua tips dari saya, dan di video ketiga ya, saya ada video lanjutan. Teman-teman pastikan menonton video ketiga, karena di video ketiga saya akan mengajarkan kepada teman-teman supplier atau industri apa sih yang bisa mensupport kita untuk hal ini. Karena kan nggak semua supplier bisa support untuk produk custom atau apapun yang kita inginkan dengan servis terbaik ya. Dan seberapa besar sih industrinya, nanti saya akan lanjutkan di video ketiga. Jadi teman-teman tunggu saya di video ketiga. Terima kasih.